Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam kakak-kakak dimanapun berada. Terutama untuk teman-teman kita, kakak-kakak peserta Diksar Pram 36 Pramuka UGM tahun 2021. Gimana kabarnya kakak-kakak semuanya? Pasti sehat dong ya. Dimanapun kakak-kakak berada, di Jogja, di Jawa Tengah, di Jakarta, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia harus tetap jaga kesehatan karena pandemi belum usai. Nah, kakak-kakak, di sesi kali ini kakak-kakak akan saya temani. Oh ya, sebenarnya perkenalkan, nama saya Adven Fajar Indrajaya. Saya adalah Pramuka UGM dari Diksar Pram 35 tahun kemarin. Saya adalah mahasiswa arsitektur UGM dari Fakultas Teknik. Nah, bersama saya kali ini sudah ada kakak favorit saya nih kalau di UKM UGM nih. Yuk kita kenalan sama kakak ini satu ini, Kak Jaduk Aryo Bismo. Wih, tepuk tangan dong. Ya, buat kakak-kakak yang belum kenal, Kak Jaduk ini adalah Ketua Forkom ya, Forkom. Iya, Ketua Forkom KM UGM. Beliau, saya sangat menghormati Kak Jaduk soalnya. Iya, nggak bisa didebat itu. Adalah kakak tingkat saya di Prodi Teknik Geodesi, sama-sama Fakultas Teknik ya Kak ya. Tahun 2017. Kayaknya kemarin habis wisuda ya Kak ya? Enggak, itu ikut foto dulu. Maaf nih Kak, buka kartu ya, gak apa-apa ya. Oke, kemudian kakak-kakak juga pastinya udah tahu yang namanya Gelanggang Expo dong ya. Nah, Kak Jaduk ini merupakan koordinator keamanan di Gelex tahun 2019. Nah, selain itu Kak Jaduk ini juga merupakan ketua UKM sepak bola dan futsal. Nah, pastinya kakak-kakak di sini nggak sedikit ya yang suka sepak bola dan futsal. Kemarin rumor yang paling hangat kan Ronaldo pindah MU lagi, Mas. Ya. Bagaimana tanggapan Anda? Oh, salah podcast justru. Oke. Nah, di sesi kali ini kita akan ngulik-ngulik nih tentang dunia UKM di Universitas Gadjah Mada bersama ahlinya langsung. Ahlinya ahli, intinya inti, core of the core dari UKM Universitas Gadjah Mada. Nah, sebelumnya kita sapa dulu nih Kak Jaduk. Gimana Kak? Sehat? Sehat ya, semoga sehat selalu teman-teman juga ya. Oke, ini udah kita ketemu sama ahlinya teman-teman nih. Kita ngobrol santai aja Kak tentang UKM UGM. Di UGM sendiri kan banyak nih teman-teman itu pengen tahu, maksudnya di UGM ini ada kegiatan apa aja sih? Nah, ternyata salah satunya ada unit kegiatan mahasiswa gitu. Nah, Kak Jaduk, sebenarnya organisasi kemahasiswaan terus UKM itu sendiri juga sebenarnya apa sih Kak? Kalau menurut Kak Jaduk sendiri? Oke. Terima kasih Mas Adven pertanyaannya. Oke, kalau menurut saya pribadi, organisasi kemahasiswaan itu adalah salah satu wadah ya. Wadah teman-teman mahasiswa untuk mendukung atau menyeimbangkan antara kegiatan akademik dan non akademik. Jadi ketika teman-teman sudah setiap hari kan pasti berkuliah ya, berkuliah, praktikum, ngerjain tugas, kan pasti juga bosan ya, bosan. Dan itulah fungsi diadakannya atau adanya organisasi kemahasiswaan. Jadi teman-teman nggak cuma ngelihat materi, ngelihat praktikum, tapi teman-teman juga bisa bertemu teman-teman yang lain dari lintas fakultas untuk misalnya UKM ya nanti latihan bareng, turnamen bareng. Jadi kalau menurut saya organisasi kemahasiswaan ini adalah wadah untuk teman-teman mengembangkan diri, lalu agar bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih luas di UGM, terus bisa mencari relasi yang banyak juga, meningkatkan kreativitas teman-teman, minat bakat, dan semuanya itu pasti lengkap di organisasi kemahasiswaan. Berarti intinya organisasi kemahasiswaan ini adalah tempat untuk berdinamika, seperti itu? Pasti. Nah, tempat untuk berdinamika pastinya sangat lengkap dong kalau di UGM, sekelas UGM lah ya, sekelas UGM. Nah, Mas Jaduk, buat di UGM sendiri sebenarnya organisasi kemahasiswaan ini dibedakan jadi berapa sih Mas? Terus yang jadi bedanya satu sama lain itu apa tuh? Oke, mungkin kalau saya sendiri jujur nggak tahu perbedaannya pasti ya, dan jenis-jenisnya apa aja. Cuma yang saya amati selama berkuliah ini udah hampir
5 tahun. 5 tahun. Gak apa-apa teman-teman, tapi jangan contoh ya. Organisasi kemahasiswaan itu ada di setiap jenjang. Jadi maksudnya di jurusan ada, di fakultas ada, di universitas pun ada. Oh gitu. Berarti tiap jenjang ada? Ada. Oh. Jadi yang dinamakan kalau teman-teman nanti tahu himpunan mahasiswa jurusan, keluarga mahasiswa, terus misalnya ada BSO lain kayak pecinta alam fakultas, terus keluarga mahasiswa muslim atau badan pers fakultas, itu semua organisasi kemahasiswaan. Dan yang saya tahu di tingkat fakultas mungkin seperti itu, tapi di universitas sendiri ada yang namanya UKM dan komunitas. Gitu. UKM juga nanti ada banyak, komunitas juga ada banyak. Oh, berarti kalau di fakultas itu ada, bahkan sampai di jurusan pun ada, di departemen pun ada. Sampai paling tinggi itu ada di universitas. Nah, kalau strukturnya sendiri Mas, kalau organisasi kemahasiswaan di UGM itu gimana Mas? Apa di bawah di direktorat mana atau? Oke. Jadi kalau misalnya tadi saya udah bilang ada di jurusan fakultas dan univ, untuk organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan tuh jelas dia di bawah departemen jurusannya masing-masing. Lalu kalau di fakultas nanti dia di bawah fakultasnya sendiri, mungkin bisa di bidang kemahasiswaan, dekan kemahasiswaan atau apa ya sebutannya? Wakil dekan kemahasiswaan ya. Terus di universitas itu ada di bawah Direktorat Kemahasiswaan. Ditmawa. Terus ada UKM dan komunitas. Oh gitu. Terus tadi kalau nggak salah kan Mas Jaduk ini koordinator untuk Forkom UKM UGM ya? Iya. Nah itu sebenarnya posisinya gimana Mas? Antara Forkom terus UKM terus tadi nyangkut sedikit sama Ditmawa itu gimana? Oke gini. Jadi kalau yang saya alami selama ini teman-teman mengiranya Forkom itu ada di atas UKM Mas. Oh, saya juga ngiranya gitu Mas. Gimana ya benar? Sebenarnya enggak. Oh gitu. Sebenarnya itu Forkom itu sifatnya sejajar koordinatif. Sejajar koordinatif sama teman-teman UKM yang lain. Oh, gimana tuh Mas? Jadi kita hanya istilahnya sebagai forum ya, forum komunikasi yang mungkin bisa menjembatani kepentingan teman-teman ke Ditmawa. Jadi UKM ke Forkom, nanti Forkom yang menyampaikan ke Ditmawa. Gitu. Jadi posisinya seperti itu Mas. Berarti sebenarnya tujuan dari adanya Forkom itu sendiri apa Mas? Nah, sebenarnya organ Forkom ini kalau saya bisa bilang hanyalah formalitas. Jadi esensinya itu forum. Oh, esensinya forum. Dan mungkin kita menjadi sebuah organ ketika nanti ada urusan administrasi. Administratif berarti penting sekali adanya Forkom tadi ya? Penting ya. Ajukan proposal atau apapun surat-surat ke Direktorat Kemahasiswaan atau ke direktorat lain. Oke. Berarti kita makin terbuka ya teman-teman pengetahuan kita tentang Forkom UGM. Ternyata banyak sekali paradigma di masyarakat bahwa Forkom itu di atasnya UKM. Enggak, ternyata sejajar koordinatif. Nah, itu tadi teman-teman kalau bingung replay lagi tuh ya 10 detik ke belakang tadi tuh. Oke, Mas Jaduk, kita ngobrol-ngobrol tentang UKM. Kalau di UGM sendiri, UKM tuh dibagi jadi berapa sektor mungkin atau sekber, dan berapa contoh sekber dan apa bedanya satu sama lain di situ? Oke, jadi di UGM ini UKM dibagi menjadi 4 sekber. 4 sekber. Oke. Yang pertama olahraga, kesenian, khusus dan kerohanian. Nah, ini total UKM itu ada 52 sekarang. 52. Ingat tuh teman-teman. UGM tuh 52 tuh UKM-nya tuh. Di olahraga ada 24 UKM. Gila. Khusus ada 13 UKM. 13 UKM. Lanjut. Kesenian 10 UKM dan 10 UKM. Kerohanian 5 UKM. 5 UKM. Oke. Itu banyak banget berarti Universitas Gadjah Mada berarti tanda support ke teman-teman mahasiswa buat mengembangkan diri itu sangat banyak gitu ya. Terus sangat support juga gitu. Nah, itu yang bedain satu sekber dan yang lain itu apa Mas? Jelas ini ya kemampuan tiap-tiap UKM ya. Kalau teman-teman sekber olahraga jelas itu isinya teman-teman yang mungkin kegiatannya di bidang olahraga, yang mungkin berkontak secara fisik ataupun tidak fisik, tetapi olahraga. Kalau misalnya seni itu teman-teman
Oh, contohnya olahraga itu seperti saya bisa bilang berkuda yang mungkin nggak ada di univ lain ya. Yang istimewa ya. Terus yang ada di mana-mana sepak bola dan futsal pasti. Terus ada lagi unit selam. Nah, itu selam UGM loh. Olahraga. Pasti pada batin kan, UGM jauh dari laut, kita ada selam. Iya. Ada. Gampang itu mah, itu bisa diakalin gitu. Terus ada apa lagi Mas? Di sekber seni ya mungkin. Sekber seni itu ya teman-teman yang bergerak di bidang seni, kegiatannya seperti menari atau karawitan. Itu ada teman-teman dari UKJGS, itu unit kesenian Jawa, Gaya Surakarta. Iya. Soal Gaya Gama itu yang Gaya Jogja. Terus unit Tari Bali. Terus nanti ada lagi Gajah Mada Chamber Orchestra. GMCO. Iya, itu udah terkenal di mana-mana GMCO. Iya. Konsernya luar biasa. Kemarin sampai internasional juga kalau nggak salah ya. Paduan suara mahasiswa juga. Itu kita ngakuin keren banget ya, udah sampai mana-mana gitu. Terkenal di mana-mana. Terus ada sekber khusus. Sekber khusus ya, khususnya contohnya seperti UKM Pramuka ini. Oh iya. UKM Pramuka, terus ada di sana ada sekretariat, di sana itu ada Satmenwa. Resimen mahasiswa. Terus ada lagi Mapagama, itu pecinta alamnya UGM tuh juga internasional. Teman-teman tahu. Terus ada lagi dari sekber pertanian. Di sini ada teman-teman dari keluarga mahasiswa Buddhis, terus keluarga mahasiswa Hindu Dharma. Terus ada unit kerohanian Kristen. Terus itu ada Misa Kampus itu Katolik. Terus ada Jamaah Salahuddin. Seperti itu. Rohisnya UGM ya? Betul, rohisnya UGM. Oke, tadi benar Mas, kayaknya aku kelewatan deh. Dari tadi kita nyebut sekber, tapi sekber itu apa sih Mas? Sekber itu sebenarnya sejarah Forkom ini awalnya tuh Forkom kan dibentuk tahun 2009 Mas. 2009. Sebelum ada Forkom, kita disatukan dengan yang namanya sekber. Sekretariat bersama. Ya, jadi itu ada setiap sekber ada koordinatornya. Tapi olahraga ada sendiri. Rohanian ada sendiri. Tapi karena yang tadi saya bilang, ketika ada urusan administratif kita butuh satu organisasi. Nyatuin semuanya ya gitu. Itu dibentuk Forkom tahun 2009 dibentuk Forkom. Jadi secara administratif lebih mudah lagi ya, mudah sama UGM gitu Mas. Terus Mas, ini mungkin kita buka kartu juga ya. Mungkin teman-teman di sini kan banyak yang masih online gitu ya, belum offline. Mungkin belum ngerasain yang namanya tidur di gelanggang mahasiswa. Apalagi sekarang ini kan lagi di renov kayak gitu. Renovasi. Nah, mungkin Mas Jaduk nih yang udah 5 tahun berarti ya, udah satu jabatan masa jabatan presiden loh. Tapi ini presidennya UKM GM nih. Nah, mungkin bisa diceritain Mas, gimana tuh dinamika antar UKM mungkin, atau dinamika Mas Jaduk secara pribadi itu di gelanggang mahasiswa gimana? Jadi mungkin saya bercerita dulu tentang gelanggang mahasiswa Mas. Oh iya, gelanggang mahasiswa itu apa sih gitu? Besok kalau teman-teman yang sekarang masih di rumah ya, kuliah online, ketika besok datang ke UGM, teman-teman masuk dari gerbang selatan ya. Gerbang utama. Ya, pintu utama di bundaran UGM. Nanti di kiri teman-teman bakal lihat ada sekarang seng sebenarnya ya. Ya, ditutup kayak proyek gitu ya. Ya, ada kayak proyek ketutup seng gitu. Itu dulu adalah lokasi yang namanya gelanggang mahasiswa. Gelanggang mahasiswa itu dulu adalah tempat teman-teman UKM untuk berkegiatan, latihan, terus event, terus habis itu rapat, semuanya di situ. Karena di situ juga ada sekretariat teman-teman UKM. Banyak banget tuh ya Mas dulu. Iya, dulu banyak. Jadi satu di situ. Terus dinamika di sana menurut saya ya sangat dinamis ya Mas ya. Karena ya tiap tahun juga pasti generasinya udah mulai berubah. Jadi juga maksudnya ketika dulu saya masuk di gelanggang mahasiswa, awalnya saya hanya latihan futsal. Doang ya? Futsal, karena saya taunya ada lapangan futsal, saya latihan. Itu tahun pertama saya masih latihan, terus tahun-tahun selanjutnya saya tahu ada yang namanya gelanggang expo, saya jadi panitia pada saat itu. Galax. Terus karena Galax itu saya jadi bisa merasakan ada pengalaman yang berbeda juga. Karena ketika Galax itu persiapan
persiapan dan hari hanya juga dilaksanakan di gelanggang. Karena gelanggang Expo sendiri untuk memperkenalkan UKM ya. Saya waktu itu hampir setiap hari ke gelanggang. Benar, hampir tiap hari. Karena untuk persiapan itu. Oke. Untuk persiapan. Untuk persiapan gelanggang Expo, saya setiap hari ke gelanggang, dan ternyata setelah saya merefleksikan diri gitu, ternyata di gelanggang itu saya nggak cuma bisa latihan futsal. Apa aja tuh yang ketemu, Mas? Pertama ya jelas ketemu teman-teman dari UKM lain. Itu bisa kenalan, interaksi gitu ya. Interaksi itu pasti. Terus di situ juga ada kafetaria kan, ada tempat makan. Dan ternyata di situ juga masih banyak alumni-alumni gelanggang yang masih sering kumpul di yang namanya meja lor. Iya, Meja paling lor di kafetaria. Betul. Nah, di situ ketika saya waktu itu juga bergabung di meja lor itu, saya ikut ngobrol gitu. Ya banyak pengetahuan, sejarah atau ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Ya bisa saya bilang di gelanggang ilmu saya dapat. Berarti dinamikanya itu nggak hanya kita UKM internal aja gitu ya. Antar UKM juga. Bahkan Purnanya itu juga masih care sama kita gitu. Betul sekali. Itu mungkin yang besok saya rasakan ketika saya udah lulus, saya pasti main ke sana tuh. Ya, kita bisa lihat ini. Tadi namanya Mejalor ya, Mas? Mejalor itu. Presiden Mejalor 2020. Enggak ada presidennya. Enggak ada presidennya, koordinator. Apa yang mentraktir, teman-teman. Oke, Mas Jaduk, banyak sekali yang bisa kita ketahui juga tentang tentang KM, kemudian tadi teman-teman juga udah dengar tentang gelanggang mahasiswa gitu ya. Nah, ternyata kan salah satunya UKM itu adalah Pramuka UGM sendiri gitu, Mas. Nah, menurut Mas Jaduk sendiri, posisinya Pramuka UGM baik itu sebagai sebuah UKM maupun sebuah gugus depan itu bagaimana, Mas? Oke, ini saya jujur dulu ke teman-teman. Saya dari SD sampai kuliah tuh belum pernah ikut pramuka, Mas. Andai mukanya. Saya lupa SD saya tuh mewajibkan atau tidak, saya tidak ikut. Oke. SMP itu tidak mewajibkan. Oke. Di SMA tidak ada pramuka. Oke. Jadi mungkin pengetahuan saya tentang pramuka juga tidak terlalu bagus gitu ya. Tapi bentar, Mas, kuliahnya ngisi podcast Pramuka UGM. Oke, boleh Mas, lanjut Mas. Jadi posisi pramuka ya di UKM ini. Sebenarnya kalau saya bisa saya bilang, tadi sebelum ke sini saya sudah baca ini, Mas, Dasar Dharma Pramuka. Dasar Dharma Pramuka. Saya juga sebenarnya nggak hafal, saya tadi baca sekilas. Tapi kalau saya tanyain ya. Iya, tapi saya nge-freeze. Oke. Kalau saya melihat Dasar Dharma Pramuka itu, yang saya pikirkan adalah Dasar Dharma ini menurut saya memang sangat bisa dibilang sangat lengkap, untuk teman-teman mahasiswa khususnya ketika bisa dibilang kan kuliah ini kita mencari jati diri juga, Mas ya. Iya, betul. Mencari jati diri, terus kalau saya bisa hubungkan dengan Dasar Dharma Pramuka itu menurut saya sangat bisa diimplementasikan, direalisasikan di kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi kalau teman-teman saya dulu sering nanya gini, Mas, kok di kuliah masih di pramuka itu buat apa? Betul. Pertanyaan teman-teman di sini juga. Iya, itu kan terus saya tadi lihat Dasar Dharma Pramuka itu ya. Nah, ini menurut saya bagus banget kalau saya memang benar-benar kita hayati, kita aplikasikan kehidupan sehari-hari itu memang sangat penting. Jadi kalau misalnya teman-teman di kuliahan ikut pramuka itu jangan takut, jangan minder. Justru ini menurut saya sangat bagus banget. Bagus banget justru ya. Karena UKM lain mungkin tidak semua aspek bisa diulik, tapi kalau di pramuka saya rasa lengkap sih, Mas. Paket lengkap gitu ya. Terus buat Mas Jaduk sendiri kan udah berapa tahun berarti menjadi koordinator Forkom? Saya Mas Forkom baru tahun ini, Mas. Baru tahun ini ya? Tahun lalu di UKM. Oh iya, tapi kan di UKM Pramuka UGM sendiri kan udah malang melintang ya. Iya. Nah, kalau Mas Jaduk nih lihat Pramuka UGM tuh peran sertanya di baik di UKM maupun di pergerakan mahasiswa atau selain sebagainya tuh gimana, Mas? Aktif kah atau gimana? Kalau misalnya saya bisa bilang UKM Pramuka itu sebenarnya aktif juga, Mas ya. Karena saya ada beberapa kenalan juga teman-teman Pramuka di UGM yang memang saya kenalnya nggak di UKM tapi waktu itu di event, di Expo Seni Gama. Jadi
Saya pikir waktu itu nggak cuma 2 orang itu pasti. Saya waktu itu ketemunya 2 orang. Saya rasa selain itu juga pasti teman-teman UKM Pramuka pada ikut kegiatan yang lain, tapi saya waktu itu belum pernah ketemu. Oh gitu. Aktif terus setelah saya semakin lama di UKM juga ternyata teman-teman Pramuka pada aktif juga di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di UGM. Dan saya rasa itu sangat suasana yang sangat saya harapkan ketika teman-teman UKM tuh pada aktif di kegiatan kemahasiswaan. Karena di gelanggang dulu kita disatukan, sering bertemu, sering berinteraksi, tetapi karena gelanggang sekarang sudah nggak ada, kita mengandalkan kegiatan kemahasiswaan. Dan tadi itu UKM Pramuka juga banyak yang teman-teman Pramuka itu pada ikut kegiatan. Saya rasa itu mendukung kegiatan kemahasiswaan di UGM. Salah satu ini ya juga, berarti kehitungannya penggerak juga buat mahasiswa UGM juga gitu ya. Nah, terus kita tadi udah banyak nih Mas ngobrolin tentang UKM, terus gelanggang mahasiswa juga. Mungkin tadi teman-teman juga perhatiin ada Galax, gelanggang Expose gitu ya. Nah, ketika Mas Jaduk sendiri mulai dari awal tuh berarti pertama UKM itu apa Mas? Sepak bola dan futsal. Sepak bola dan futsal sampai sekarang jadi koordinatornya Forkom. Pasti banyak tuh pengalaman-pengalaman seru nih. Nah, mungkin Mas Jaduk nih, ini kita udah lepas dari kepentingan materi dan lain sebagainya. Mungkin Mas bisa ceritain asiknya apa atau suka dukanya bagaimana? Wah, ini pertanyaan maba banget ya. Nah, boleh Mas diceritain Mas? Oke. Jadi pengalaman menarik ya. Mungkin saya cerita sejarah saya masuk UGM dulu. Wah, boleh, silakan. Pada saat saya SMA itu ada satu kakak kelas saya di SMA masuk di UGM. Ikut UKM sepak bola dan futsal. Sepak bola dan futsal juga. Ketika itu UKM sepak bola dan futsal turnamen di Cina, Mas. China? Iya. Wah, gila. Keren. Lanjut dulu. Kakak kelas saya itu sombong kirim saya fotonya, ini aku di Cina gitu. Wih. Di WA gitu Mas? Iya. Waduh. Terus saya bilang, oke, aku tahun depan nyusul. Tahun depan aku nyusul. Ya. Oke, setelah tahun depan ya alhamdulillah keterima di UGM. Saya ikut UKM sepak bola dan futsal. Harapannya memang awalnya saya pengen banget tuh keluar negeri kan, mengharumkan nama UGM, mengharumkan nama Indonesia. Oke. Tapi pada saat itu pada saat itu ketika saya tahun pertama masuk di UKM sepak bola dan futsal, katanya panitia di Cina itu lupa ngundang UGM. Lo pelanggaran. Itu lupa ngundang UGM. Terus ya udah nggak apa-apa, masih ada turnamen yang lain di Indonesia maupun waktu itu kita sering ikut di Malaysia. Terus habis itu tahun selanjutnya itu kita yang inisiatif untuk menghubungi panitia yang di Cina duluan. Gitu. Ya. Karena saya waktu itu pas posisi saya sebagai ketua, saya juga mungkin pengen teman-teman juga merasakan turnamen di luar negeri gitu. Tapi ketika kita sudah diundang, kita sudah menghubungi, sudah diundang, datanglah pandemi. Wah, pandemi itu emang merusak pandemi kan, merusak segala rencana ya Mas. Betul. Terus ya udah, teman-teman juga waktu udah kelas nggak apa-apa. Mungkin nanti untuk tahun-tahun setelahnya ketika sudah pulih, nanti yang harapannya adik-adik di UKM bisa terus mengharumkan UGM dan bisa melanjutin perjuangan lah ya. Terus apalagi pengalaman unik itu ya, saya rasa ini sih pengalaman unik itu ketika saya berangkat turnamen ke luar daerah. Di Jogja pun juga saya menurut saya itu pengalaman yang unik. Yang saya pernah rasakan adalah turnamen di Liga Mahasiswa itu di Jogja. 5 itu ya? Iya, 5 di UI. Terus sama di Semarang dan di Malaysia waktu itu. Sampai Malaysia teman-teman. Nah, tapi saya hanya bermain pada saat di 5 itu. Karena habis 5 tahun 2018 waktu itu Porsenigama lanjut. Oh iya benar. Itu waktu itu lawan saya teknik lawan Fakultas Teknologi Pertanian. Iya. Ketika itu saya cedera. Waduh. Karena ini ligamen ACL. Aduh. SMP Mas saya kena itu. Wah rasanya udah itu harapan pupus itu. Pensiun dini lah saya waktu itu. Nah udah waktu itu saya mungkin ya ikhlas aja udah karena juga musibah kan. Iya. Terus ya alhamdulillah tahun setelahnya 2019 saya diamanai jadi koordinator futsal pada saat koordinator futsal. Jadi mungkin ketika teman-teman berangkat turnamen pun saya juga ikut berangkat. Jadi situ saya malah
istilahnya ngurusin teman-teman lah. Oh iya, Istilahnya jadi manajernya. Itu saya juga seneng banget. Saya senang banget ikut kemana-mana, ikut teman-teman, ngerasain di perjalanan bareng-bareng itu yang menurut saya momen yang sangat tidak terlupakan. Gitu. Jadi kalau teman-teman ikut UKM itu entah itu tadi kalau Mas Jaduk nih sepak bola dan futsal ya Mas ya. Terus saya mungkin di pramuka kayak gitu. Jadi yang pertama yang pasti jelas itu interaksi dulu. Interaksi pasti. Kita bisa kenal teman dari nggak cuma antar fakultas mungkin ya, betul. Mungkin antar univ juga pas ketika kompetisi atau meeting juga kayak gitu. Kemudian dinamikanya juga sangat tinggi. Kemudian yang ketiga itu tadi aku highlight bentar Mas. Ya, sepak bola aja sampai Malaysia kayak gitu. Pramuka kita juga pernah sampai Jepang dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Artinya kesempatan kita buat mengembangkan diri itu nggak cuma di univ aja gitu ya, betul. Sampai luar daerah, sampai luar negeri juga kayak gitu. Nah, itu hanya bisa didapatkan di UKM gitu. Jelas. Oke, Mas, ini terakhir nih. Ini pertanyaan klasik dari teman-teman. Mas, aku kan maba nih. Aku maba atau aku juga baru aja masuk UGM. Kira-kira gimana sih tips and trick gitu? Gimana caranya nyimbangin antara akademik sama non akademik? Dalam hal ini kuliah gimana? Terus aku pengen ikut futsal Mas atau aku ingin ikut pramuka Mas, tapi aku takut akademikku turun, itu gimana tuh? Oke, mungkin tips and trick ya. Saya sebenarnya nggak jago ngasih tips and trick ya. Saya ceritain aja apa yang saya lakukan. Oke. Dulu saya tuh awal-awal ikut UKM itu memang semester 1 ninggal kuliah untuk turnamen di Jakarta. Iya. Dan setelah saya balik semester 1 selesai, ternyata nilai saya ya nggak terlalu bagus lah. Terus mungkin saya sedikit berbenah di semester selanjutnya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk menyeimbangkan kuliah dan kegiatan non kuliah, menurut saya kasih contoh aja ketika saya misalnya habis kuliah, saya juga pasti bosen. Saya berangkat latihan. Ketika saya tahu hari itu ada tugas atau laporan praktikum, di latihan saya tidak terlalu memfokuskan tenaga saya. Oke. Jadi ketika selesai latihan, saya nggak terlalu capek. Selesai latihan saya pulang ke rumah, saya masih bisa mengerjakan. Bener. Jadi semudah itu aja. Maksudnya teman-teman bisa membagi tenaga teman-teman untuk kegiatan kuliah dan non kuliah. Berarti ini kalau aku pakai kalimat simpelnya, manajemen diri, manajemen waktu. Ya, benar Mas? Betul. Manajemen diri meliputi tenaga gitu, terus atur jadwal juga. Ya, atur jadwal juga penting banget. Apalagi kita kuliah gitu ya Mas ya. Tugasnya pasti praktikum. Si praktikum. Teknik juga kan? Teknik. Kita satu nasib juga nih. Oke, Mas Jaduk, ini obrolan kita sangat seru kayak gitu ya, tapi juga mengingat waktu buat teman-teman yang nonton di YouTube juga mungkin, atau nanti kita upload ke Spotify juga mungkin ya. Nah, ini udah panjang nih durasinya, mungkin kita bisa sambung di lain waktu Mas. Siap, kita ngobrolin kalau hari ini kita khusus ke UKM, mungkin kita nanti ngobrolin tentang apa sih Mas enaknya kuliah di UGM dan lain sebagainya, tapi di waktu yang lain juga. Boleh. Oke, terima kasih teman-teman, kakak-kakak semuanya, terutama untuk kakak-kakak peserta di Sarpram 36. Jangan lewatkan untuk video materi selanjutnya juga akan kita upload ke YouTube channel Pramuka UGM, Pramuka Universitas Gadjah Mada. Baik, terima kasih Mas Jaduk. Terima kasih juga buat teman-teman yang bertugas di sini. Kita sambung di waktu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.